Tapi itu dia kaget nggak sih menurut lo? Pas gua di posisi itu dapat ternyata umpan terobosannya lolos kan itu ada back MU. Tiba-tiba dia bisa tembak. Kalau menurut gua itu bukan selebrasi, latah. Ayo, dia tadi. Douglas gol. Ayam. Selamat datang kembali di Tackle Bebas. We're back dengan kemenangan dan Keserian. Serian. Tapi kan ada yang menang juga. Gua hat-trick, Afif hat-trick. Afif. Oh, Piala Asia. Piala Asia. Walaupun penalti semua. Bayar berapa tuh, Beb? Nggak tahu tuh orang Qatar tuh kayaknya. Bayar lah, itu mah nggak mungkin. Udah pasti. Iya. Kalau 3 kali di final aneh nggak sih? 3 kali. Kalau Mbappe kan ada golnya. Saham Qatar Airways kali ya. Bisa jadi, bisa. Terus juga dia kan selebrasi Afif pakai kartu tuh. Ada tulisan S tuh pas balik. Apa tuh? S apa tuh? Inisial. S itu apa? S-nya suap. Jangan ada suap di Indonesia katanya. Atau S bisa juga sosok kan Sampo. Iya. Sampo. Ferdi Sampo. Iya. Ada Ferdi Hasan pakai Sampo. Ya, bisa. Belum lu S-nya apa? Susi Pujiastuti mau naik pesawat ya. Atau kan? bisa juga dia sebenarnya kritik ya. Untuk para aktivis juga dia support. SJW. Oh. Sama S-nya subscribe. Subscribe, jangan lupa Tackle Bebas dong. Subscribe. Enggak, karena itu, maksudnya itu menjelaskan juga kenapa kita nggak tayang kemarin loh. Iya. Karena Apip kan bertanding di final Piala Asia. Benar. Dia Kribo. Iya. makan sate Brebes. Sate Brebes. Enak banget yang Apip. Gua sate di Brebes, dari Brebes sampai Tegal mah itu udah Kambing ya? Iya, sate paling enak di dunia itu kambing. Dunia. Iya. Tapi lu asal makan atau emang ada? Asal aja lu itu ada tempat satu gua Yang emang rekomen. udah biasa. Patokannya Ya. apa? Hah? Patokannya ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih, maksudnya asal ada kambing digantung tuh udah pasti enak nggak beneran Ada digantung. sosok kambing. Kambing digantung mah itu apa namanya? Yang 3 apa? Freemason. Oh, Kambing digantung. Illuminati. Itu Illuminati, Enggak, iya. enggak ada. Gue curiga itu kambing-kambing di Brebes tuh emang sarapannya keju, roti, karena lebih enak dagingnya. Sama mendoan. Mendoan. Nggak, tapi itu sugesti nggak kayak lu emang perjalanan jauh terus? Kayaknya ada. Salah satu hal yang bikin enak tuh kayak udah nyetir capek-capek gitu kan, terus cuaca panas, akhirnya nyampe juga makan jadi tambah nikmat. Kalau gua kambing tetap di Jogja lah. Lalu juga. Maadi. Nah itu mah Kelatak. Kelatak ya, tapi kan kambing juga gitu. Oke, kita jadi podcast kuliner. Siapa tahu lebih ngangkat. Iya. Tapi kita udah fix Lu nih. suka kambing di mana? Gue di Brebes Tegal, lu di Jogja. Jogja gua Kelatak. Gue tahu Mana? di Argentina. Karena Messi. Wih, ada goat. Nah, ya kan gitu. Emang di Portugal nggak punya tipis-tipis kambing? aja. Ada kambing conge. Bukan Ronaldo. Emang Ada banyak. Iya, ada banyak. Kambing conge kan emang istilah. Ya, ada usaha kali ntar aja di situ ya. Iya. Tapi kita kemarin udah habis meeting ya. Ngeri. Udah habis meeting soalnya kan lo nge-post, jadi ini nggak rahasia. Iya. Udah meeting demi memuaskan dahaga para pendengar kita, penikmat kita, penonton kita. Yang kita udah resmikan namanya adalah penebas. Penebas. Official ya. Karena kita selama ini nanya tapi nggak pernah ngasih jawaban. Bener. Oke, sekarang namanya adalah penebas ya. Sergio Ramos tuh ya, Pepe, Casemiro. Nah, ada alasan kan pasti penebas tuh. Penebas, iya. Ini kan kepanjangannya pendengar tackle bebas. Nah, bisa pendengar tackle bebas. Penonton. Penonton. Tackle bebas. Bisa juga Bisa juga pemeluk tackle bebas. Iya. Kayak agama. Tackle Penganut bebas. tackle bebas. Ini bisa. Iya. Agamanya tackle bebas. Udah nekel tapi bebas. Iya. Tuhannya Afif. Itu dia. Itu terus kilas juga hasil Piala Afrika ya. Piala Afrika, Pantai Gading akhirnya juara ketiga kalinya. Dan ini pertama kalinya Pantai Gading itu juara tanpa adu penalti. Dan perjalanannya kan juga lumayan naik turun ya. Jauh emang situ kan Gading. Bukan. Gading, Kelapa Gading. Macet, pas ada kampanye akbar. Pantai Gading. Dia nggak jauh soalnya dia di rumahnya sendiri kan. Pantai Gading kan memang main jadi sebagai tuan rumah. Jadi itu juga di rumah sendiri sih. Terus kan kandang gitu. Dan memang juara Piala Asia dan Piala Afrika dua-duanya tuan rumah. Oh iya, itu kan Qatar. Oh iya. Dan juga Piala Gading. Piala Gading. Pantai Gading. Pantai Gading. Walaupun kalau Iya. Qatar kan kita tadi curiganya
ada suap nih atau pengaturan atau gimana kalau Pantai Gading enggak, karena kan dia Ada makanan. Enggak disuap. sepak bola pantai. Sepak bola apa? tak ada pantai yang tak retak. Salah. Pantai Gading. Iya. Coba Jadi terus dulu. Iya, Nih, dulu. kan di Ya, jadi Info Dita. perjalanan Pantai Gading ini cukup naik turun karena pertama mereka tuh memecat pelatihnya di fase grup karena kalah 4-0 dari Guinea Khatulistiwa. Oh, pasti 4-0. diprotes tuh sama jurnalis senior di Pantai Gading tuh. Iya. Suka Noel itu pasti pelatihnya. Ada. somasi itu pasti Iya, itu. somasi. Jadi 2 jam sebelum mereka dinyatakan lolos sebagai peringkat 3 terbaik dan peringkat 3 terbaiknya itu juga peringkat 4 hampir nggak lolos gitu. cuma menang sekali kan dia. Cuma menang sekali dan 2 jam sebelum diumumin mereka atau dipastikan mereka lolos tuh, Ganti cawapres. waduh, udah pakai baju kemeja putih waktu itu kan. Gitu tiap tahun kan begitu, tiap pemilu ada deadline day. Biasanya yang menang tuh. ada yang plot di- twist. di- Di last minute ya. Ya benar, terbukti menang kan? Bener. Iya. Oh iya, benar. Menang. Dan mereka lolos ke 16 besar, ketemu Senegal, menang adu penalti. Terus juga habis itu dia perempat final bukan comeback sih, dia benar comeback, nyamain kedudukan di menit 90 terus nyetak gol kemenangan di menit 120 lawan Mali. Gitu. Oh, Nigeria bagus juga ya sebenarnya. Ya comeback dia. Maksudnya Nigeria sempat 1-0 dulu dan kayak sebenarnya pemain-pemainnya bagus-bagus. Bagus, Martin, Nkanu. Jaya Okocha. Nkanu, Vivi Martin. Nggak, dia takut salah nyebut Nwanko. Iya, Nwanko. Ya kan ada ini kan Osimhen, ada si Olaina, si siapa namanya? Olaina, Mikel. Bukan, gak usah nyanyi lu. Punchline nyanyi. Ada Boniface, ada Boniface nggak ya? Si Kelechi Iheanacho. Iheanacho. Itu juga gitu. Jadi juara, selamat untuk fansnya Pantai Gading. Ya, ada Dan ya? Qatar, ya nggak tahu. Bro. Iya. Negaranya ada lah, di Ada, negaranya. ada. Iya, mungkin ada ekspat mereka yang nonton ini kan. Bisa Aja jadi. gitu. Dan juga selain kita punya nama ya, tadi penebas ya, kita juga punya segmen baru. Mantap. Ngeri. Tapi nama belum ada ya? Namanya belum ada, tapi yang jelas kita itu bakal bacain komentar-komentar entah dari pemain bola, entah dari pelatih atau dari Netizen bahkan. netizen kayak gitu. Jadi bisa pemain bola, bisa dari pelatih, Rakyat bisa- sipil, rakyat sipil, masyarakat bisa juga. Iya. Jadi mau dari ningrat juga nggak apa-apa. Ningrat jadi boleh. kebebasan berpendapat. Pendapatnya Iya. ada di sini. Jadi kalau apa yang bisa ditayangin yang menarik atau yang menyerang, Dan yang pasti tidak kena UU ITE. Ya. Iya, karena kan bebas. Oh iya. Buat kita nggak akan misalnya mereka ngeritik Afif nggak langsung kita somasi. Paling blok. Iya, bisa di blok. Bisa, boleh. Jadi komennya bebas sebenarnya. Komennya bebas, komen apa aja, nanti komen terlucu, komen terunik, terbeda gitu kan kita angkat. Kita akan baca Tapi di sini. usahakan sepak bola ya. Iya, berkaitan dengan sepak bola. Ya, atau juga bisa merespon karena kan adminnya Tackle Bebas semakin hidup. Hai. Ngeri, udah gambar, udah banyak gambar, ada reels, sehari bisa 2, ya kan? Terus juga tweetnya lancar, kosong apa gimana? Tapi itu kan kita persiapkan. Ah, iya. buat Itu kan sengaja kan? Benar. Kan hasil dari rapat kemarin, meeting kemarin kan salah memang- satunya itu. Iya, kita akan menaikkan engagement dari sosial media Tackle Nah, Bebas. karena YouTube agak belum, Iya. jadi kita coba ke Lewat situ. lain. sosial media. Ya Lewat kan? situ. Itu dia. Nah. Jadi ntar kalau untuk yang punya ide nama ya boleh tulis aja. Karena kan ada ide penebas tuh, ntar kita akan cari siapa yang ngasih ide ya. Kita akan kasih hadiah. Dan karena tebak skor susah. Sejauh ini susah banget, belum pernah ada yang benar. Belum pernah ada yang Tebak benar. 3 pertandingan doang loh padahal. Dulu Dita parlay 8 pertandingan bisa bener. Iya, bisa bayar kuliah. Bisa bayar kuliah. Cuman nyebut 3 aja susah kan sekarang. Jadi kita kasih untuk yang memberikan nama terbaik untuk segmen komen kita ini. Benar. Ya kan? Kita kasih contoh aja dulu. Kasih contoh. Jadi Apa yang sebelum misalnya? kita kan pasti bahas banyak nih. Manchester Iya. United menang, Iya. Barca, Girona, Liga Italia juga, Iya. Roma, Arsenal bantai. MU jelas juga. Iya. Menang Aston Villa. Menang. Nih kita masuk ke segmen yang komentar dulu. Nah ini komen pertama yang mau kita bacain tuh ada dari sosok yang sebenarnya cukup terkenal. Oh, kita Di kenal kal- nih? Ya, di kalangan sepak bola dan non bola juga dia terkenal. Oh. Pak Erick Thohir. Bukan. Dia terkenal juga sih. Terkenal Iya, kan? terkenal, Sepak bola. terkenal. Karena ini pasti memasuki kategori nih antara pemain, ya kan, pelatih Iya. atau rakyat
Biasa. Nah, Rakyat sih kayaknya enggak ya? rakyat sih. Rakyat biasa kayaknya enggak sih. Iya. Nggak biasa dia. Kalau pasti. dari harta kekayaan mungkin. Ya. Karena buat nonton kontennya aja harus bayar. Benar. Ini komen dari salah satu akun Twitter yang bernama akunnya Coach Justin L. Oh, coach. Coach Bahasanya Justin gimana L. sih itu? Coach. Coach. Justin. Kok tahe? Coach. Coach Justin. Oh, ini kategori pelatih. Kategori pelatih. Pelatih. Ini udah centang biru juga. Siapa sih ini? Nggak tahu tuh. Agak terkenal sih. Cuma kan Kayak kalau lebih- centang biru kadang bisa bayar. Oh. Tapi gue Kadang. sering denger sih Coach Justin, cuman coba kita bacain aja. Nah, ini. Dan dia mention dalam tweetnya mention juga salah satu apa ini? Komika kayaknya. Komika. Influencer, content Komika Influencer. yang creator. genrenya apa nih komika nih? Genrenya Komedi dong. reggae. Oh, reggae. Jenjet. Nah, dia mention @Afif Safi. Oh, yang ini yang biasa bahas bola terus sekarang mulai politik. Enggak mulai sih. Nggak mulai. Enggak murni. Nah, itu. Jadi Coach Justin ini akun Twitter Coach Justin mention Afif Safi itu pada pukul 4.31. Agak mau pansos kali ya? Setengah 5. Enggak tahu nih yang Ini mana. siapa yang pansos nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Kayak tahu. BTS sama Coldplay kan nggak tahu Oh siapa yang iya. pansos. Benar. Sama McD juga. Iya. Nah, terus Coach Justin ini bilang Dia tweet from Earth. Oh, dari bumi. dari bumi. Nge-tweetnya. Oh, ada infonya tuh. Dari alien. Udah ini kita bacain. Yaudah. Dia nge-tweet bilang gini, Barca di kandang lawan rank 19 ketinggalan 2-3. Gimana nih Afif Safi? Terus ketawa-ketawa. Nah, Oh, berarti si Afif Safi ini jadi apa ya? Konsultannya kali ya, maksudnya yang opininya atau tuh orang penting yang banget. sering ngomongin Barcelona mungkin ya. Oh. Bisa. Nggak tahu sih Afif Safi. Di ini belum sempat balas nih si Afif Safinya, tapi gue tahu dia mau balas apa. Nah, apa tuh? Balasannya adalah selesai tuh Barca. Dia buat @Coach Justin L ya. Coach itu Justin jawabannya. L. Sinel. Jadi memang Barcelona selesai karena nggak bisa menang lawan Granada. Wes. Kelas. Apa kelasnya? Peringkat 19 ya. Peringkat 19. Next. Ada Next siapa lagi? ada ini Mewakili apa dari nih? Pemain, pelatih, rakyat? ini mewakili pemain. Oh, sih. pemain? Ini Udah pemain centang sih biru. kayaknya. Oke. Pemain. Jadi ada satu pemain Madrid, salah satu pemain Madrid, Ngepost dulu. Jude Bellingham habis cetak gol. Terus fotonya ini kita tayangin. Tuh. Fotonya seperti ini. Terus langsung ada Komen. akun yang udah centang biru komen. Namanya @VD_Valverde. Dah bukan. Bukan, Betawi. Dah. @VD_Valverde. Oh, dia mirip pemain bola tuh. Bisa jadi. Enggak, ini sosok bukan. Uruguay namanya. Enggak, bukan Uruguay, Sunda. Fede Valverde. Pasti kakaknya Maman Double. Sumberlaman tuh. Iya, kan? Sunda tuh. Iya. Orang Sunda tuh. Tapi pakai bahasa Inggris. Nah, You can play with 3 legs. oh, kamu Artinya- nggak bisa main pakai 3 kaki. Oh. Karena ada yang nonjol di salah satu foto di organ fotonya. tubuh. Organ tubuh Jude Bellingham nih ada yang nonjol cukup besar juga. Ginjal kali ya Ah, yang nonjol. Emang segede kaki monyet. Tapi kenapa Kaki kanan, kaki kiri, Iya. sama kaki satu lagi. kaki tengah? Otot kali, otot nonjol. Tripod kali tripod. Iya kan? Tahu. Dia bawa Konten tripod. kreator. Nah, Jerry kan kalau main basket suka bawa tripod. Oh, buat konten di kreator. Taruh di tengah. Enggak Iya, kan iya. Jude Bellingham kan pemain dunia, udah ada yang ngerekamnya, udah ada. Kenapa dia Ngapain bawa bawa? tripod Iya, aja? Tapi bercanda. buat orang yang lagi nonton ini ya, kita kan pasti nayangin gambarnya. Coba dipikir sendiri aja lah, kira-kira kaki satu lagi mana? Bener. Apakah di belakang gitu kan? Buntut kaki belakang Bisa. mah. bukan kaki belakang. Udah segitu aja dulu. Ya, ngetes. Udah. Ini dua udah. sosok ya tadi Ah. mewakili pemain, satu lagi pelatih. Betul. Nah, lu juga bisa kalau misalnya mau komen di sini sekaligus kasih namanya. Ya bisa kasih tulis ide segmen, nama segmen. Betul. Kita Ya. akan ganjar. Aduh, salah. Kita akan Kaget gua. Kaget gua. kita akan ganjar dengan perubahan angka. Ya kan, Udah supaya juga bisa yang diaminkan. Oh, iya, udah. Ya kan, jadi proses hilirisasi dana ini Cakep. Iya, bisa iya. berlangsung. Jadi bansosnya sampai kalau ya. Capek juga ya kalau sama nyebut ya. Bang, katanya politik jangan dicampur-campurin sama sepak Oh, iya. bola. Oh. Jadi nggak seru. Oke, kalau gitu kita bahas bola aja deh. Cakep. Iya, Ya kan? bahas bola kita aja. bahas udah. bola yang bikin teman kita pusing, Dit. Iya. Karena tadi datang-datang langsung konten. Langsung Udah konten. duluan, Iya. agak pusing ya. Maksud gue kan kalau gua nih kebetulan ya agak demam apa kemarin sempat
siaran pagi juga, ada Imlek juga keluarga, wah segala macam. Nah ini kawan kita nih selain karena emang dia main di Qatar tadi kan? Iya. Terus langsung ke Brebes. Oh makan dari sate Qatar. Dari Qatar langsung ke Brebes. Vertigo, Verduo. Duo tigo. Rancak mana? Ada juga yang bikin dia pusing banget, yaitu Barcelona melawan Granada. 3-3 di saat rivalnya Madrid lawan Girona 4-0. Iya kan? Ini keuntungan untuk Barcelona karena rival Barcelona yaitu Girona terpleset untuk memperebutkan peringkat 2 di La Liga. Nah, tapi lu nggak bisa manfaatin kan Girona udah kalah duluan. Barca yang harusnya bisa menipiskan jarak dari Girona malah ketahan loh. Iya. Gitu, kenapa sih? Ya kalau Madrid udah menunjukkan kelasnya kalau ya gua sangat layak dan cocok untuk memimpin, minimal sekarang sejauh ini memimpin La Liga. Waduh, memimpin. Kalau gitu, iya. Kalau ya Barcelona justru malah memberikan ngasih tahu kualitasnya kalau ya gue emang nggak layak bersaing di atas. Iya. Saat ini. Maksud gue gini loh, kalau misalnya Girona kalah sama Madrid udah 2 kali, ya kan? Dan Barcelona juga kepleset sendiri. Bukan lawan Girona, bukan lawan Madrid. Apakah gelar La Liga akan ditentukan lewat 1 putaran? Tapi sih kayaknya udah 1 putaran. Padahal anggaran kan buat 2 putaran ada. Nah, itu dia. Tapi elektabilitas Real Madrid dari luar negeri kurang. Nah, agak susah tuh. Kita lihat ya. Tapi kan belum semua juga. Benar. Luar negerinya belum semua. Jangan dibocorin, katanya takut mempengaruhi di Spanyol. Iya. Gitu. Ya kan? Tapi itu yang gue lihat, Madrid kayak nunjukin kelasnya, kayak kemarin kan kekhawatirannya tuh dia kayak kehilangan Benzema gitu. Tapi Bellingham jadi Benzema bisa. Jadi Ricardo Casemiro bisa. Ya kan? Morientes bisa. Jadi tulang punggung keluarga. Bisa juga. Sama kaki 3. Tadi kakinya 3. Jadi kalau Madrid tuh dia tahu cara-caranya menang, dia tahu cara bertahan, tahu cara golin, bahkan kayak pemain-pemain, jumlah pemainnya aja lebih dikit dari back Girona itu tetap bisa golin gitu kan. Emang kualitas kelihatan pemain-pemain yang didapat pas, ada Vini yang buat ngacak-ngacak, Bellingham yang bisa cetak gol, Joselu bisa jadi penggagal penalti. Kan gagal penalti. Iya benar. Iya, dan udah gitu Ancelotti juga pelatih senior, dan ya udah emang Madrid nih kandidat terkuat gitu 1 putaran di La Liga. Dan keren banget asisnya Vini, gila. Ini mau bahas Barcelona dulu apa Madrid dulu nih? Tadi udah tanggung Madrid kan. Madrid dulu berarti ya. Nanti sabar ya. Jadi gimana Madrid tadi? Madrid menunjukkan kelas dan kualitasnya. Masuk Madrid soalnya. Ada pertanyaan Madrid juga tadi. Ya itu menunjukkan kelas dan kualitasnya. Sama yang gua suka dari Madrid tuh kalau misalkan ada pemain-pemain baru yang dibilang ini terlalu overrated gitu, dia pelan-pelan mah dapat kayak Arda Güler kayak gitu. Udah mulai main kan. Kemarin juga penaltinya Joselu juga gara-gara Arda Güler jatuh gitu. Dan sempat ada kayak siapa ya yang minta bahwa Tchouaméni minta bahwa bolanya udah ke Arda Güler aja biar nambahin semangat sama percaya dirinya. Tapi Joselu udah gua aja, gak gol. Dan Madrid main tanpa center back ya. Iya. Itu Tchouaméni sama Carvajal kan, bukan posisi aslinya gitu maksudnya. Ternyata lawan Girona nggak perlu center back. Gila, Be. Ya, ternyata dia bisa ada Camavinga juga gitu. Camavinga bisa jadi center back, bisa jadi back kiri. Itu memang luar biasa sih. Dan itu maksud gua bukan Xavi kan kayak juga pengen coba Christensen taruh di tengah, nggak bisa gitu kan. Tapi dengan manfaat, dia bisa memanfaatkan kualitas yang ada, kayak bisa main di mana-mana tuh oke lah si Madrid, orang-orang tim yang sangat siap buat juara gitu. Sementara Girona udah kelihatan kelasnya jauh dari Madrid, dan Barcelona kayak nggak bisa bersaing. Jadi Real Madrid. Dan di first leg juga 3-0 sebenarnya kan. Girona kalah sama Madrid 3-0, sekarang 4-0 gitu kan. Jadi emang nggak bisa cetak gol. Dan ini gue ngerasa gini, maksudnya di liga-liga lain kan sebenarnya ada juga tim-tim kayak di Inggris ada Leicester. Waktu itu ya kan, di saat semua turun. Dan Arsenal waktu itu nomor 2, dia nggak bisa mendongkel lah gitu ke atas gitu kan. Jadi tim yang kayak gini akhirnya juara. Tapi ada juga tim kayak Chievo Verona gitu loh di Italia waktu itu. Yang dia bagus banget. Sekali kalah turun terus sama Juve kalau nggak salah kesalip gitu kan. Nah, ini tahun ini juga di Inggris Aston Villa kan mulai turun nih sekarang. Tapi dia nggak pernah puncak nggak sih? Maksud gue yang pernah merajai lah gitu, kayak Inggris kan banyak, ada Brighton, ada Swansea. Tapi Chievo kan sempat lumayan lama di atas tuh, tapi akhirnya ke balap sama Juve, ya kan? Leicester nggak ke balap-balap sama yang lain karena yang lainnya jelek. Nah kayaknya Juve ketika itu 2002 ya kalau nggak salah ya. 2002 2003 yang ngalahin Chievo akhirnya, kayaknya Madrid deh. Karena emang udah punya history, mentalitasnya unggul. Karena
pas kalau nggak salah gol pertama tuh Vinicius gue nonton juga kan, terus pas udah gol kedua tuh lemes cuy Girona tuh. Iya. Kayak ngejarnya tuh nggak greget gitu loh. Itu kalau udah ngomongin masalah mental, kadang kualitas materi pemain sama, misalkan di Barcelona, tapi Madrid menang di mental. Dia dengan ngejar ketinggalan dia bisa gitu kan. Terus kalau golin duluan, jumlah gol yang banyak dia bisa tenang kayak gitu. Jadi secara mental ya udah Madrid banget La Liga gitu. Dan bukannya pesimis mengikhlaskan, enggak, emang Madridnya bagus sekarang. Emang layak ya. Tapi gue setuju sama Afif yang tadi bilang bahwa emang Ancelotti itu udah tahu caranya menang di setiap kompetisi gitu. Di Champions League dia tahu, terus juga di La Liga juga tahu gitu. Serie A tahu. Iya, dan gimana caranya Girona bisa keluar dari tekanan Madrid kemarin itu kesulitan banget, dan kualitas individu yang membedakan sih. Kayak Vinicius kemarin kan soloran terus cetak gol langsung, terus juga umpannya ke Bellingham. Itu bagus banget yang dia pakai bola efek. Soloran tuh maraton di Solo masih. Soloran tuh sendiri gitu. Jakarta. Nah, terus itu yang memang tidak dimiliki Girona karena memang perbedaan kualitasnya itu terlalu jauh sih. Jomplang. Kualitas pemain-pemainnya, bahkan di skuad keduanya pun kayak masukin Arden Güler, terus juga Joselu, Brahim Diaz masih tetap bagus gitu. Terbukti Rodrigo pun masih bisa cetak gol kan terakhir gitu. Jadi memang Girona mungkin bukan kehabisan bensin, tapi memang segitu kemampuannya, memang segitu untuk bersaing sama Madrid agak sulit karena memang tidak punya pemain-pemain pembeda dan pemain-pemain yang bisa membuat tim ini kayak ngegendong tim ini gitu sendirian. Yang kualitasnya di level pertama itu nggak ada. Sebenarnya yang harusnya bisa mengganggu Madrid tuh Atletico sebenarnya kalau lihat dari pertemuan-pertemuan. Cuma Atletico di La Liga juga kalau main nafas-nafasan panjang itu agak susah juga Atletico-nya kalau nafas panjang. Maksud gue tadi Dita ngomongin soal nggak ada pemain yang bisa menggendong Girona gitu ya. Sedangkan rivalnya Girona yaitu Barcelona digendong bocah 16 tahun. Maksud gue kayak kalau ada Komisi Perlindungan Anak di Spanyol, eksploitasi ini hitungannya. Untuk Casetonya Spanyol bisa diprotes loh Laporta ini. 16 tahun pun belum punya SIM loh dia. Nah, gimana dia mau membawa motor aja belum boleh karena belum ada SIM. Kecuali bonceng 3. Makin nggak boleh. Nggak, bonceng 3 kan ngelanggar aturan. Ini mau membawa Barcelona ke tangga juara gimana caranya? Nggak bisa. Nggak boleh. Track-trackan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tapi kemarin dia cetak 2 gol. Nah, 2 gol dan agak kontroversi tuh gol terakhirnya kan ada tuh. Coba lu dulu dikit. Yang dia ngerebut bola itu kan katanya pelanggaran dan sebagainya. Itu gimana tuh? Kalau ngelihat kontroversi di La Liga itu dari gantian nih. Kemarin kan Liga Inggris sering banget setiap minggu ada kontroversi. Jadi kalau misalkan ada senggolan dikit kayak gitu, jadi kita kayak mewajari gitu, kayak udahlah biarin lah, nggak apa-apa lah, orang kemarin aja nggak apa-apa kok, gini ada kontroversi kok. Jadi gitu, jadi kayak pembiasan. Jangan-jangan wasit Inggris dimutasi ke Spanyol. Jadi wasit Spanyol yang jelek kayaknya nih. Enggak, emang longgar aja lah, peraturan kan bisa diubah-ubah semau kekuasaan Spanyol. Iya. Emang? Dari Spanyol. Di Spanyol. Iya. Gitu. Tapi yang kerajaan nih sistemnya ya. Tapi kalau dibilang full, kita ngelihat dari replay, memang dia nyentuh bola, tapi nyentuh kaki juga. Gitu, bisa dibilang sepersekian detik lah bola sama kaki, nggak kaki duluan terus bola, nggak kayak gitu. Terus yang bikin sebenarnya makin gak yakin tuh ekspresi Lamine Yamal pas golin. Dia golin gak selebrasi, kayak ya paling habis ini free kick. Iya, ada VAR gitu. Habis ini VAR, ternyata enggak gitu kan. Jadi kalau dibilang foul emang masih 50-50 kalau gue bilang. Kalau dari pertandingannya Pep, ini kan comeback-nya Ter Stegen setelah cedera panjang tapi langsung kebobolan 3 gitu. Terus gue juga ngelihat Granada nih peringkat 19 tadi seperti di komen, dia bisa mengimbangi Barcelona gitu. Dan gue sebagai pendukung Manchester United itu seneng ngeliat Facundo Pellistri. Nah, 1 gol, cetak 1 assist. 1 gol 1 assist dan keputusannya tepat untuk yaudah gue ini di loan aja deh gitu. Iya, gimana? Itu kayaknya kalau lawan Barcelona sekarang, Maceda, Oberton juga dipindahin ke Girona, BB, Greenwood lah, ntar juga ngacak-ngacak Barcelona kok. Oh iya, Getafe. Iya, itu. Dan ada yang bilang kita memang kehilangan Ter Stegen, Iñaki Peña cuma bisa refleks buat save doang, nggak bisa ngatur bola kayak gitu. Lah ini ada
Ter Stegen tetap 3 gitu. 3 Dan kebobolan gue nih. selalu bilang yang bikin kebobolan banyak Barcelona bukan kiper. Dari jaraknya nih, Xavi tuh kayak dia pengen banget overloadin di depan. Pedri Gundo tuh di samping Lewandowski. Oh iya Pedri Gundo. Ada tuh yang peluang yang back heel. Iya. Itu tuh. Oh iya itu terus nggak dapet. Akhirnya pada jauh-jauh terus tinggal sisa De Jong. De Jong ditaruh di belakang banget dan ada si Kurbasi apa sih bahasanya Kurbasi sama Chris yang lain dua-duanya maju tinggal 3. De Jong kan bodoh amat sama gawang, tipe cowok cuek. Nah, cuek. nggak peka, cowok nggak peka. Nggak peka kalau lagi diserang. Pengennya nyerang aja. De Jong dan lagi diserang. Bukan kayak cowok-cowok di drakor berarti ya. Kalau diserang defensif. Dirang Mestinya defensif. Mestinya defensif. Dia mah kan acu terhadap acu. sendiri gitu kan. Terus juga makanya udah mulai dipertimbangkan gajinya terlalu besar. Nah, itu yang bikin tim agak susah dibobol kan ketika banyak rangkem di banyak rangkeman, kayak ada 2 rangkem. Lu harus Iya, rangkem tuh. Rangkem apa? rangkem tuh apa ya? 2 garis, 2 apa ya? Benang tuh biasa main 1 rangkap. Rangkap ya, 2 rangkap. Bahasa slang sih ya gue. Rangkem. Rangkem. Harus ada 2 rangkem. Rangkemmu itu. Cangkem. Siapa itu? Konsopo kan? Konsopo. Tahu lu. Iya, tahu. Iya, itu yang bikin tim susah kebobolan kan dengan padatnya garis pertahanan. Iya. Lo harus lewatin dulu gelandangnya, gelandang lewat harus lewatin dulu backnya. Ini kan pengen ngegolin tapi nggak bisa-bisa, tapi pas diserang kalah jumlah. Udah, maksudnya mau Ter Stegen nambah tangan jadi 12 juga. Kalau Barcelona main kayak gitu nggak Tangan 12 nggak Tangannya cukup. nggak cukup. Jadi paling karena jarak terlalu jauh, jarak antar banget. lini itu terlalu jauh. Terus ketika dia mau transisi menyerang juga bolanya keburu kekat oleh lawan gitu karena distribusinya terlalu jauh, nggak bisa langsung ke depan kan. Kalau direct juga second ball-nya juga nggak begitu bagus kan. Nggak bagus. Udah, cuma itu aja kayak Rapinya main back kiri gimana? Iya. Tapi suka aneh-aneh gitu. Jadi mau ninggalin legacy kekalahan. Enggak, dia mau niru-niru Pep kali, naruh sini. Oh, mau coba gitu. ini, Iya. eksperimen. Enggak, maksud gue Pep kan majuinnya pemain belakang ke depan. Ini kenapa dia pemain depan ke belakang? Biar saking itunya biar makin nyerang gitu, Pep. Mungkin kamu ada naluri defense gitu kali. Gara-gara kalau dikritik suka ngeles. Oh. Jadi kayak bisa di defense. Tapi kalau defense mah kenapa nggak jadi politisi aja? Nah. Oke, kita cuma Hilal buat fans Barca itu saran dari gua adalah ada tips dan triknya kan kalau buat nonton Barca. Pertama, turunkan ekspektasi serendah-rendah mungkin. 2, kalau Barcelona unggul jangan cepat bersyukur. 3, kita cari psikiater terdepan. Iya, langsung. Itu kasih obat dong, psikolog kali. Mental health. Tapi ya itu berarti ini ya, saran ya, karena kan maksudnya fans Barcelona masih mesti menjalani sisa musim ini dengan cukup panjang ya, masih ada beda dan beda 10 poin sama Real Madrid. Maksudnya kan lu tersiksa terus lihat Madrid di atas terus tiap minggu kan, nggak ada harapan. Ya gua nggak, kan udah nggak di level tersisa lihat rival. Udah nggak di level tersisa ngeliat Madrid bagus, Barcelonanya aja kita Ini pikirin. target lolos zona UCL udah pastilah kayaknya, sama juara UCL. Waduh. Siapa tahu Kufur nikmat banget. Xavi mau meninggalkan tadi legacy dan juga nggak kenangan tahu. manis. Kita nggak pernah tahu loh. Meninggal kali Xavi mah. Bukan meninggal kan? Enggak, meninggal. Atau membuat fansnya meninggal. Bisa jadi. Iya kan? Karena maksudnya gini, kalau turnamen kita nggak pernah tahu hasil dari 2 leg soalnya kan. Lo kalau tiba-tiba main bagus 2 minggu Udah sekali. main di pertandingan itu bagus mah udah. Iya, 2 minggu sekali lagi. Saat itu aja waktu di Matteo aja Chelsea di peringkat jauh kan. Iya. Makanya bisa aja. Kita nggak pernah tahu lah. Yang bagus-bagus lah. Nah, kita geser ke Inggris ya. Ini kita bahas Langsung katanya Inggris. karena kalau Liverpool lawan Burnley 3-1 ya no surprise. Menurut Ya, gua malah benar. kebobolannya yang surprise. Ya kan, maksudnya mereka lini depannya golin semua ya kalau nggak salah. Nunez, Luis sama Jota ya 3-3. Ya kan, jadi ya udah nggak ada. Tapi Jota tuh memang bener-bener bagus dalam nyari ruang ya. Maksudnya dia tuh pendek loh. Maksudnya kecil badannya tapi tapi fisik loh. ya memang kecil gitu. Tapi bisa cetak gol Lincah. di corner gitu, set piece gitu. Berarti kan itu dia bisa cari ruang sempit gitu. Gua. Nyari ruang rindu bisa gak deh? Ya, Ada Leto. No way. Pakai kupluk. Teringatku tadi nyanyi. Pansen nyanyi lagi.
Terus itu Liverpool, terus City juga menang 2-0 lawan Everton. Ngeri sih. Ya kan, Haaland dua. di saat 70 menit ada tembok tebal Sean Dyche ya, pelatihnya Everton. Tapi ya Haaland emang ya gimana? Tarkowski Tarkowski. Kan sempat dikira handsball tuh, tapi dia protes karena enggak nih tangan gue gitu. Cuma ketika Kevin De Bruyne dilepas dari kandang, langsung. Karena dia nggak main dari awal tuh gue rasa memang karena mau istirahat kan. Dikasih dendam dulu biar marah dia kan. Pas Iya. udah simpan. Maksudnya ini soalnya City bakal main soalnya. Oh, Champions League. Untuk pemilu. Enggak, Oh, tanggalnya sama. Sana Pagi-pagi sebelum kita nyoblos, kalau nyoblos ya kan kalau Leipzig ya dia. dia akan menghadapi Leipzig ya di Liga Champions. Jadi disimpan Copenhagen. Copenhagen. Ngapain nyimpen? Copenhagen kan katanya City dapat yang gampang mulu. Ngapain Tapi pakai Pagugara. KDB? Ya, dikasih akademinya. Ngapain pakai KDB gitu? Oscar Bob aja. Ya tapi Haaland memang nggak bisa dikasih ruang sempit ya di kotak penalti dia bisa cetak gol gitu. Itu kalau gue bayangin kalau dia di JIS apa di GBK saat itu, itu masih bisa nyetak gol tuh dengan kondisi keramaian di kotak penalti JIS kan rame banget tuh. Masih bisa nyetak gol. Jadi tembaknya ke arah Rijing ya. Waduh. Itu kan ada kayak tiang gawang maksudnya. Gitu. Dan powernya juga di gol kedua yang dia adu body akhirnya jatuh pemainnya. Selain power itu juga pakai kecepatan juga kan gitu. Iya, kalau sama-sama. Makanya tapi kalau tadi lu bilang pilihannya GBK aja sudah pasti GBK lah. Karena biru muda sih. Iya, sama. Warnanya sama, ya kan maksudnya itu ketika Kalah tuh kemarin, jumlah konser Coldplay kalah tuh. Nah, kalah karena maksudnya mereka ini publik Man City yang berbaju biru muda merayakan 2 gol Erling Haaland di Etihad. Makanya kalau kita lihat di Twitter kan gitu ya. Maksudnya kata siapa fans Man City nggak ada? Ternyata Sampai sekali Indonesia turun, ada juga merayakan biru muda, influencernya juga banyak. Gua nggak ikutan ya politik ya. Enggak. Man City, Man City. Ya. Emang itu yang maksud lu yang lagi kampanye fans Man City? Ya bajunya ada kan Man City. Lewat ya kan didukung. Tapi kan biasanya pendukung Manchester City memang cuma nyari duitnya doang. Pendukungnya? Iya pendukungnya, kejayaan. iya kejayaan. Kerja pakai hati. Nggak tahu ya. Ada aja pastikan. Warga setempat mah ada aja ya. Oke, next ya kali ya. Kita Gua dong lu Arsenal tuh. Nah, ini. Menit 66 Arsenal. udah 6 gol. 66 6 gol. Iya, setan tuh. Setan. 66. Emang iya lu kok cocok loginya gue baru denger. Di Twitter nggak ada yang bahas itu ya? Nggak ada yang bahas. Tapi soalnya. benar 6666. Karena babak pertama orang bahas 4-0. Yang gue bahas kan West Ham soal pendukungnya pulang. pendukung pulang ya kan. Terus Mau juga apaan dia pulang? Mau kemana dia pulang? Ngoblos. Kayak Sen Patinama itu. Iya. Sandy Oh, Walsh. Sandy Walsh. Sandy Walsh sama Marcelino, Marceng. Gitu. Marceng. Itu gokil. Kalau Marceng kan emang maksudnya Indonesia lah, full Indonesia. Kalau Sandy Walsh tuh banyak dipuji karena gokil nih. Sampai dia kan moto ini kan, dia kan lagi riset kayaknya. Lagi riset iya. kira-kira siapa pemimpinnya gitu. Ya kan untuk milih. Kayak nggak tahu aja siapa sih pemimpinnya. Ya orang pemain bola banyak yang di Diajak. Nah, ya kan? dia bisa Arsenal habis kemarin ngalahin Liverpool. Liverpool, udah gitu West Hancur Ham. Liverpool diinjek-injek harga dirinya. Ngeri. West Ham, di kandangnya West Ham. West Ham dengan Dari London. dan skor terbesar kekalahan West Ham. Di kandang sendiri, benar. Ya. sendiri. Dan maksudnya West Ham itu sudah 6 kandang Premier League nggak pernah kalah. Nah, dikasih 6 gol. Tuh. Nah, dan bahkan di babak pertama nggak ada satu sentuhan pun di kotak penalti Arsenal. Total dominance. Gitu. Jadi karena gol cepat juga sih. Tapi sebenarnya sebenarnya pas lawan MU juga kan menang 3-0 ya maksudnya. MU menang 3-0 Ya, tapi MU menang 3-0 kan. Iya. Maksud gua ya sebenarnya nggak begitu mengagetkan ketika Arsenal menang 6 juga. Oh enggak lah, kalau 6 di kandang sendiri ngagetin lah. Karena maksudnya kayak West Ham lagi ngaco. Tapi nggak 6 juga. Karena yang ngagetin sebenarnya kayak penyelesaian Arsenal tuh klinis kan itu Ya, masalahnya. tapi Maksud bukan 6, maksudnya kalau menang set oke piece. lah. Tapi kalau misalnya sampai 6 enggak lah. Emang Mungkin ada yang mungkin 3 harusnya, orang 4. iya 3 Tapi set piece-nya gokil sih. Maksudnya gol dari corner ada, gol dari free kick ada, set piece lagi. gol dari Penalti ada. juga, ya kan. Dan juga orang bilang kok cuma bisa set piece open play dong. Dikasih gol Trossard, dikasih gol Saka, sama Declan Rice bagus semua. Nominasi itu goal of the month. Terus yang Trossard yang di tepis area iya, itu ada iya. tuh keras Iya. banget first time ya. Oh, itu. Jadi emang udah dominasi banget lah gitu maksudnya. Dan ini kan berarti mentabiskan bahwa Arsenal adalah tim paling jago set piece. Ya pasti. Karena 16 gol. Iya. Dan kalau yang gue lihat sih memang kejelian Arteta dan siapa? Jover Nicola untuk Jover. menganalisis kelemahan dari pemain belakang lawannya gitu. Kan ini Areola tuh nggak bisa
atau kecenderungannya untuk motong crossing tuh kecil. Makanya mereka suruh kasih bola-bola langsung masuk ke kotak kecil gitu, kotak penalti yang kecil. Supaya karena memang Areola tuh nggak suka motong bola gitu. Soalnya motong pembicaraan. Iya. Memotong hak orang lain. Ya ampun, kasihan. Iya. Biasa kalau Ya. kuproy. Ya, ART-nya kan Iya. nggak digaji katanya. Iya ampun. Markup. Iya. Mau potong ayam deh terakhir. Iya, ya itu berarti memang kejelian Arteta dan Jover untuk menganalisis calon lawannya gitu. Kita mau kasih bola apa nih gitu. Set-piece-nya. Iya, dan maksudnya juga yang disoroti ya selain Bukayo Saka pasti kan 100 game 51 gol. Iya. Dan juga adalah Declan Rice. Declan Rice. Karena Declan Rice ini melawan mantan tim ya. Iya. Dan dia no celebration. Dia tidak merayakan. Tidak merayakan. Karena memang jauh kan di kiper. Rayanya di David kiper. Raya. Di belakang. Boleh, Terlalu bisa. jauh. Bagus. Terus juga ada juga Lagi dong. bantu dong. Lagi dong. Terus gak ini maksudnya dia juga dikritik soalnya sama Carragher, Gary Neville. Karena ini polisi selebrasi. Jadi kayak ngapain sih Arsenal tuh terlalu berlebihan ngerayain sesuatu kan belum juara. Lah, Jurgen Klopp sering. Sama Liverpool boleh kenapa kami nggak boleh? Inzaghi dulu gimana tuh kurang itu, apa makanya Inzaghi? terlalu boomer nih terlalu susah ya ngomong nggak boleh ngerayain. Maksud gue ngerayain mah ngerayain aja. Iya. Gue tahu kalau misalkan Carragher sama Neville di sini, Sep yang dikritik gue tahu. Nah, Belum apa udah deklarasi. belum apa-apa udah merayakan, Iya. udah bersyukur. Iya kan? Iya. Itu. Nggak boleh tuh, nggak boleh ya? Iya. Sebenarnya gimana? Boleh apa enggak? Ya, Bisa hak selebrasi. orang aja. Nggak apa-apa kan? Negara demokrasi Ekspresi kan. kan? Berekspresi, ngomong apalah, menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan. Kalau emang negara demokrasi bebas-bebas aja. Cuman kan emang itu kerjaannya. Kalau nggak ngomong kan kayak kita-kita aja ada sesuatu hal yang harus dibahas. Iya. Maksud gua kalau udah 6-0 pasti bisa dong teriak masih Arteta kita pasti menang. Ya kan? Ya udah 6-0 mau ngapain? Udah Ya cukup kan? politiknya. Jadi udah. 0-1, 0-2, 0-3, Arsenal mah 0-6. Lu terserah deh lu mau apa-apa. Madrid 0-4. Itu. Barca 3-3. Kebanyakan. Nggak nyambung. Itu dia. Jadi Declan Rice selain dia nggak mau ngerayain karena mainnya di pendukung West Ham gitu ya, banyak di fans dia dulu gitu. Ya, Atau dia juga nggak ngerayain meredam. karena dia bukan orang Tionghoa. Oh, Karena baru Imlek. hari dia Imlek. ngerayain dia. Tadi dia Nggak mau ngerayain. gini. Dia mau gini. Kasih amplop. Iya. Tadi nggak ngerayain untuk polisi selebrasi tadi, celebration police, dan juga katanya untuk fans West Ham. Tapi fans yang mana? Kan udah cabut udah. Nah. Pada udah pulang. Pada pulang padahal timnya masih di dalam. Nah. Pasti masih ada di panggung. Bayaran kali tuh penontonnya. Katanya penuh. Aduh. Kan London Stadium penuh. Angle kameranya kali. Angle kamera salah kan. Bayaran mereka yang membayar masuk. Iya, bayaran, maksudnya maksudnya. bayar Bayaran. stadion buat nonton. Itu dari Arsenal ya. Ya. Tapi Declan Rice kan bagus, Bellingham juga bagus. Ini Inggris kalau nggak juara Eropa kebangetan sih. Ya pelatihnya Southgate. Gerbang Selatan. Gerbang Selatan. Maksud gua kayak makanya gua juga bikin di konten gua kan. Maksud gua kayak Konten kreator kita ya. Nah, Dita juga udah nih, ntar kita bahas yang Dita ya. 105 juta pound sterling. Kemurahan. Waduh. Pengen gua transfer lagi tuh West Ham. Berapa? Pengen. Pakai amplop tapi pagi-pagi. Iya kan? Serangan pajak. Ya, gitu kan. Dia tag nggak cuma pertahanannya, tapi juga imannya. Ya kan? Itu dari Arsenal dan juga City dan Liverpool. Kita geser ke Manchester United. Yang di mana ini statistik ya, 5 laga terakhir Haaland menemukan tajam. Formnya. 5 gol dari 5 laga. Dan nggak tahu kenapa ya, gue tuh kalau liat Haaland kan agak gitu ya, badannya tuh agak kayak bungkuk gitu. Terus suka kotor gitu kalau pakai baju putih. Iya, memang ini kotor terus fighter. kayak kayak fighter kayak petinju Emang gitu di cuy. endorse Daya dia. Bukan. Ya Rinso. Rinso udah. Iya kan? Ya, Dan bisa juga juga. ini maksud gua kalau dia baju putih kotor terus keringetan terus kan dia suka protes wasit gitu kemarin sempat tuh. Jadi kayak gagah banget Iya, dia kelihatan yang paling berjuang. Iya, paling kerja. Pengen perubahan buat datanya Boyulun. Itu juga dia kan kalau main kan pakai baju putih, lengannya digulung. Nah, Biar kayak kerja. Masuk ke gorong-gorong. iya. Di semen. Nggak keluar lagi deh. Di Denmark. Di Denmark, iya. Ya kan? Nggak, maksudnya orang bilang Haaland nggak dapat suplai. Kemarin dapat 2 tuh suplai. Dapat. Dan Nah, akhirnya berarti cetak gol. gimana? Walaupun nggak Misalkan. sengaja ya, maksudnya Yang mana yang nggak sengaja? yang asis yang si
Yang mana? Yang mana? Enggak, Yang mana game dulu? sebelumnya. Game sebelumnya Ya, masih. Kemarin, sorry. Kemarin memang beneran itu. Maguire. Yang set piece. adminnya tackle bebas ya. Heeh. Dalam hal ini Dita gitu. Apa tuh? Katanya Harry McGyver. Wih, ngeri. Tiap Sama jam apa 2 mah pagi itu. Iya dulu. Sama apa sih? Iya. Sama apa ya? Yang Oh, lu juga- Andre on Fire. Andre Andre on on fire. Bukan Onana, on fire. Kemarin kan Onano. Iya. Dia bilang ini on fire. Karena memang dia, gue mau selebrasi dulu. Oh, oke. Gini-gini. Oh, Gaya itu ada Douglas yang Luiz. ngeledekin ya? Douglas Luiz kan Douglas Luiz. abis cetak gol dia depan Onana kayak gitu. Ngapain ini? Kayak Batavia dancer gitu. Gak tau gue. Brewok ya kan. Karena kan memang sejarahnya beberapa kali memang tim yang selebrasi duluan lawan MU tuh malah jadi kalah. Alan Pardew. Yang gini. Yang gini-gini, joget. Terus juga Mope ya kalau nggak salah waktu Mau Brighton bayar yang gini-gini. Mope Mau bayar. Nggak, bukan translate. Ya, tapi pas lawan City, Haaland selebrasi nggak kebalik. Iya. Sulit lagi sulit. Kalau City udah dia ngegolin satu selebrasi seklub juga udah pasti menang. Nggak kebalik gitu. Oke. Dan Jadi Douglas Luiz selebrasi. Iya. Tapi itu dia kaget nggak sih menurut lo? Pas gua di posisi itu dapat ternyata umpan terobosannya lolos kan itu ada back Iya. back MU. Tiba-tiba dia bisa tembak. kalau menurut gue tuh bukan selebrasi, latah. Ngagetin, Ayo dia ngagetin. tadi. Douglas gol. Ayam. Oh. Kompak betul kompak. Ed dah. Bener lagi. Iya. Iya. Karena maksud gua sebenarnya menurut gua peluang emas tuh Watkins loh. Ya babak pertama tuh. Oh Onana, itu terus juga Watkins. gitu, itu Iya, Onana 2 juga. kali kalau nggak salah kan. Onana. Terus sebelum golnya Douglas Luiz Iya. juga, Onana sempet save di depan mukanya dia, di depan gawangnya gitu. Depan muka. Iya, depan muka Watkins yang one on one iya. itu juga. Dan Onana melakukan 8 save di pertandingan kali ini. Itu sebenarnya Onana yang kualitasnya emang segitu atau lagi naik aja, lagi on Tapi fire? tapi kalau menurut gue emang lagi on fire. Kan kiper gitu, ketika dia 1-2 kali melakukan save yang krusial gitu, biasanya kepercayaan dirinya naik dan bolanya tuh kok bisa ke arah dia terus gitu. Meskipun memang kalau secara logis memang penempatan dan cari posisinya memang bagus gitu. Tapi sebenarnya ada teori konspirasi soal ini ya. Ada konspirasi. Maksud gua kayak 666 Enggak, bukan. Enggak, kemarin Onana main bagus banget kan. Iya. Maksud save 8. 8. Ini bukan Onana yang biasa. Bener. Apakah Onana yang kembali dari Kamerun tuh beda orang? Nah, oh iya yang Dari- kembar-kembar. Mirip. Iya, enggak, maksudnya siapa tahu Kayak ini. saudaranya. Siapa namanya? Paul McCartney. Nah, Ada kayak yang aslinya udah meninggal katanya kan. Onana udah meninggal kali aslinya kan di Kamerun. Hitler misalnya kan? Iya, yang di di Garut, Garut. siapa tuh? Bener. Yang dimakamin di Garut. Hitler Iya. mana? Kok bisa 180 derajat gitu? Nah, Beda maksud banget. gua. Iya, gitu. beda banget loh. Sebelum Piala Afrika, bahkan di Piala Afrika masih blunder. Iya. Balik dari situ kok bagus. Bahkan lawan Wolves masih kebobolan 3. Nah, Ya kan? itu. Tapi abis itu langsung near goal. Nah, Neil Bensin. Bobol. Near Bobol, near goal lagi, near Bobol. Striker mana tuh? Near Bobol gitu. Dan ya bukan cuma Onana yang tampil gemilang, tapi juga Harry McGyver. Nah, Karena dia bisa menang duel 7 kali dari 7 percobaan duel udara dan satunya jadi asis untuk Rasmus Højlund. 7 kali lawan ini Mayweather, lawan Waduh. McGregor. Lennox Lewis. Nah, 7 kali pakai tanah. Iya, Tujuh. kita perlu apresiasi juga penampilan Scott Tominay. Emulsion. Nah, Bagus. Minyak ikan, ada minyak ikannya Mr. minyak Nedi. ikan cold. Ikan cold. Minyak ikan cold, biar pinter tuh. Itu Karena gimana? menit-menit akhir loh, 7 gol top scorer MU loh. Iya, Saya jangan-jangan top emang scorer dia Scotland. kuncinya, Iya. bukan ada masalah nih kalau misalkan gelandang bertahan bisa golin, bukan ada, emang di kuncinya Dit. Jangan-jangan Kalau menurut gua dia tuh ibaratnya kayak kerokan. Orang Indonesia nganggap kerokan itu kan adalah solusi dari setiap penyakit. Wih. Oh. Nah ini juga Scott McTominay itu kan kalau udah ketinggalan atau memang lagi buntu tiba-tiba udah disorot di pinggir lapangan udah siap-siap McTominay kayak Fellaini zaman dulu gitu kan. Kalau udah itu udah taruh ke depan aja dia pasti kepalanya ada aja nanti gitu. Kayak akan bagot, kirain bisa ya. Taunya Bukan enggak. bagot, Iya kan? Hamka Hamzah kalau Iya, Indonesia. bisa. Maksudnya dari 7 gol top skor MU di atas Garnacho. Lo nge-tweet tuh? Ya, di atas Garnacho, di atas Rashford, Rashford. di atas Højlund. Højlund. Yang baru berarti golnya 5 game terakhir. 5 ya? semuanya Tapi 5. kalau Højlund udah mulai ngegolin berarti ada yang berubah dong dari permainan MU di depan. Iya. Ada. Untuk Manchester. Maksudnya iya ini. Ada perubahan yang paling kentara. Anthony dicadangin sama Sancho. Jangan-jangan dia. Iya, Dan sumber juga itu kan masalahnya. Scott tuh masuknya tuh ganti Rashford ya kalau nggak salah. Iya. Nah, itu mungkin juga kunci tuh perubahan.
Makanya Rashford ditarik. Nah, ini saatnya cetak gol. Kalau misalnya kemarin juga Rossi nge-tweet katanya solusinya tuh sebenarnya nggak usah repot-repot, nggak usah beli 100 juta Antony, cukup geser Garnacho ke kanan aja. Nah, Ya dia kan? peluang banyak loh kemarin ya. Siapa? Ya, maksudnya Garnacho iya. bantu serang, ada juga peluang yang melebar tuh, tapi tipis gitu, gue liat berapa kali. Cuman Rashford sama Garnacho tuh memang lemes banget gitu tendangan-tendangannya kemarin. Emang gitu kali modelannya ya? Enggak, belum, masih muda. Biasanya masih muda. Emang kalau udah Garnacho. ketua, Nggak kenceng bener, tendangannya. maksudnya kayak Lamine Yamal Lamine Yamal kan awal-awal nggak bisa nendang dulu. Waktu jadi bayi juga nggak. Salah. Kalau bisa nendang, main bola gimana? Bukan, maksud gua nggak seakurat sekarang. Oh. Messi di awal-awal juga nggak seakurat yang ketika udah 20 tahun. Yamal menendang, masih muda. Pasti. Tapi mungkin solusi biar lebih kuat lagi program makan siang gratis. Lah. Dia ikut. Di Inggris kan ada. Bener. Kalau anak sekolah dapat Rashford kan juga bagi-bagi makan siang gratis. gitu. Waktu Penggagasnya itu sampai Rashford dapat tuh. gelar Sir kan, dia punya tenaga. MBA. MBA. MBE. MBE, Ya, ya MBA. kan. Ini punchline-nya kayak content creator kita nih yang baru nih. Nah, temen kita si Dita nyawa tackle bebas. Iya. Jangan lupa ya di follow ya. Follow Instagramnya. komen. Tapi konsisten nggak lu? Konsisten, insya Allah. Ya, udah beli HP. Yoi, bukan beli HP, turunan. Turunan, nggak mungkin dong kan Iya. lagi kosong. Lagi kosong beli HP, jumawa gua. Nggak mungkin. Tapi jadi seimbang enak di Pip. Karena kan gue pasti H+1 biasanya gue nge-post tuh. Iya. Terus agak sore-sore, siang menuju sore lu konten Barcelona Iya. muncul. Ini Stefanus Aperdita. MU pas jadi buat MU mania ya. Nah. Mancunian bukan. yang Wah, liga. United Army. United Army. Pokoknya fans MU lah. Fans MU. Mancunian ada. Follow. Nih, Stefanus Aperdita. Karena bakal konsisten. Konsisten, Iya. insya Allah. Kan baru 1. 3 udah. Oh, Tiga, oh yang tiga. MU. Ada Yo, mulu. udah 3. Ada mulu. Enggak, kalian mau follow gua nggak sih? Teman-teman sendiri ini. Iya, iya. Tapi apakah ini adalah menuju proses progres? Maksud gue gini, gue kan bilang dari awal musim, MU 4 besar. Gue Iya. yakin gue, MU 4 besar, 5 Aston Villa atau Spurs. Ya kan, gue udah menduga itu loh. Jadi kalau kayak mobil tuh ibaratnya ada yang lagi sakit nih, kaki-kaki, yang mana nih? Sekarang udah ketemu penyakitnya. Penyakitnya. Udah tinggal jalanin Itu. nggak? Tinggal bagaimana dia ke montir yang tepat atau enggak. Nah, itu aja. Ten Hag-nya dengan montir. Ya, makanya ini pembuktian Ten Hag apakah bisa untuk ngebawa tim yang lagi kritis ini kemarin gitu sempat kritis ke level yang lebih baik gitu. Kalau dibilang 4 besar memang targetnya saat ini yang paling realistis itu. Tapi apakah Spurs juga bisa merelakan posisinya gitu? Karena Spurs kan benangnya tipis-tipis Kemarin dan menit menit terakhir akhir ya, gitu mental berapa ya. kali ya. Brighton. Jadi masih mengharapkan hasil dari tim lain juga gitu Kecuali ketika versus menang. betul, kemarin versus kalah ini imbang, ya kan? Jadi memang gak usah mikirin tim lain dulu, fokus ke konsistensi MU dulu gitu. Nah, Tuh, kirain ke konstitusi. Konsistensi. Mahkamah konsistensi. Ah. Nah, itu dia ya. Ini MK ya, sebenarnya sepatu gue Mark Locke ya. Woi. MK lah gitu. Udah MK. Ada sidang MK. etik tuh ya. MK. By the way, tadi kalau MU itu di Inggris disebut setan merah, yang di Italia disebut setan merah adalah AC Milan. AC Milan. Mengalahkan Napoli 1-0. Ini gue juga berniat nonton sebenarnya walaupun agak Seru, demam seru, ya. seru. Karena iya tapi gue pas udah 1-0 1-0 seru banget. Iya. Ya, temen gue banyak Liga Ngantuk yang komen-komen. Iya, Liga Ngantuk Serie A. Maksud gue pas gue udah ngeliat, jadi gue kebangun, biasa tuh kalau game jam 3 gue tidur dulu, gue nggak bangun dari menit pertama lah. Biasanya babak kedua gue baru nonton gitu. Pas gue lihat 1-0, oh tidur lagi. Ini kita Karena kayaknya udah cukup. Kayak kita harus bikin campaign Afif harus nonton Serie A deh. Nah, Ya nggak, kan? tapi kalau dari komen-komen, Api bahkan nggak nonton Premier League. Yang seru juga Nggak usah kagak Serie A, nonton. nggak ada alasan, orang game banyak. Yang kick and rush, tenaga, Iya. speed gitu. Layar pertama Premier League, iya. Premier League maksud gua. Kalau Lu udah paling mungkin nggak- cinta sama sepak bola, Iya. Itali. Minimal masih big match. Aston Villa MU tuh big match loh. Iya. Bisa dibilang peringkat 5 lawan 6 ya. Iya. Maksud gua ketat gitu kan. Tetap Lagi konsen, gua kan ada kerjaan yang harus. Piala Asia kan. Iya. Kemarin tanding final. Oke, Arsenal Napoli 1-0. Ada jersey baru yang modelnya pakai Giroud. Keren tapi, keren banget Giroud jersey-nya. ganteng juga sih maksud gua. Agak curang sih ya. Maksud gua Iya. kalau pemain Giroud si Pria-pria Theo ya kalau berkarisma. Sama Leo. Nah, ganteng. Nah, udah parah. Ganteng Enggak. semua. Ngomongin Ganteng semua kan. Enggak, tapi Leo di Keren aja. Keren, Cool. keren gitu kayak rapper-rapper hip hop gitu, Bro. Iya, makanya. Ini Kendrick Lamar. Nah, Setelannya. Emang jersey bagus kan, hitam sama Iya. putih deh keluarnya. Iya, dia oh, itu sama jersey polisi satu keempatnya. lagi.
2-0 apa nih yang 1-0. 1-0 yang bisa bacanya salah. Kalau menurut gue sih memang siapa tahu bisa diresap sama Barcelona kan, cara ngalahin Napoli. Kipernya harus Mignon. iya Mignon bagus banget sih. Dia Bek kiri Theo. Ya kipernya Mignon, backnya Kurbasi. Bobolan juga. Bek kiri Theo bisa golin bek kiri. Sergio Roberto. Cancelo. Kanan Sergio Roberto. Sayap kiri Leo. Sayap kiri Rapi enggak belum ada cedera, Rapinya paling. Astaga. Tapi tadi kalau ngebandingin memang Milan itu sisi atau sektor yang paling kuat mereka adalah sisi kiri karena duet Leo sama Theo Hernandez sih kalau menurut gua bisa klaim ini terbaik dari sisi offense ya. Saat ini di Liga Top Eropa. Karena memang kombinasinya bagus kemarin itu umpannya juga kayak udah tahu koneksinya gitu, langsung terobosan ke Theo Hernandez dan Theo juga bisa cetak gol, bisa cetak assist, dribble juga bagus kan ada golnya yang soloran sendiri gitu juga. Leo juga mainnya eksplosif. Jadi kirinya Milan ini sangat kuat gitu. Kanannya Calabria ya kan. Pulisic ya kan. Agak susah. Tapi yang membuat Milan musim ini cukup baik itu meskipun tidak konsisten, itu pemain-pemain yang step up kayak Pulisic, kemudian juga siapa? Adli memang rising star gitu. Siapa dari Chelsea? Loftus-Cheek juga memang dia box to box ya fungsinya kayak Bellingham cuman nggak sebagus Bellingham gitu, nggak sekeren gitu. Apanya kaki tengahnya, nggak ada 3 kakinya. Gitu. Dan Giroud juga big game player, clutch player yang memang benar-benar bisa cetak gol di momen-momen krusial gitu. Jadi bayang kalau Milan kan bagus kiri ya, ada Theo sama ada si siapa namanya tadi? Si Theo sama Loftus-Cheek. Bukan. Leo. Kalau Liverpool kan kanan sebenarnya. Trent sama Salah gitu. Kalau digabungin gokil tapi nggak ada yang defense. Iya makanya. Theo sama Trent kan maju. Tengahnya Fermin Lopez. Ya. Kenapa Fermin Lopez? Oke. Roma Inter. Nonton banget. Nonton banget. Afif, Roma Inter. Karena Inter ini menang faktornya tuh banyak. Kan banyak yang pernah jadi untuk mendapatkan Scudetto musim ini tuh banyak. Ada di kas Inter. Gitu kan. Karena kemenangan 2-4 ini kan comeback juga. Comeback. Babak pertama 2-1. Marcus Thuram yang pemain yang seperti gua bilang di episode. Prediksiin deh ya. Iyalah Marcus Thuram episode sebelumnya tuh ada di situ. Nah, terus selanjutnya kenapa Inter bisa menang lawan Roma? Nah, ini Marcus Thuram jackpot banget menurut gua. Kenapa tuh? Ya kan beli 6 juta doang. Bukan jackpot mabok. Bukan. Itu 6 juta Jan Sommer, gratis. Gimana sih? Marcus Thuram gratis. Ketuker. Jan Sommer jackpot juga maksud gua. Jackpot kemudian. Jackpot. Habis Onana udah cabut masih dapat Jan Sommer. Jadi banyak pembelian Inter yang jackpot lah. Dan Marcus Thuram ini bentuk upgrade dari Romelu Lukaku kalau menurut gua. Lebih kenceng larinya. Lebih kenceng, lebih kuat, terus juga akurasi passingnya juga bagus, crossingnya juga bagus. Maksudnya pas lawan Juve dan lebih klop dia sama Marcus Thuram ketimbang sama Lautaro. Siapa? Lautaro sama Lukaku. Mendingan si Lautaro sama Marcus Thuram. Maksudnya pas lawan Juve juga soalnya kan dia manuver ke Gatti gitu kan, makanya bunuh diri kan. Itu sebenarnya bisa jadi Marcus Thuram. Ya kemarin juga sempat kayak gitu tuh, bunuh dirinya pemain Roma juga karena serangan dari Marcus Thuram. Iya, tapi kan Roma sebenarnya mainnya bagus babak pertama. Betul. De Rossi-nya ini kan kayak beda banget. Itu beneran galak banget terus lebih agresif. Walaupun belum teruji sih. Maksud gua kan Roma tuh Cagliari, Salernitana sama akhirnya Inter sekarang. Iya, enggak maksudnya lawan-lawan yang emang bisa dikalahin sama Hellas Verona. Jadi 3 lawannya emang di bawah mereka lah kelasnya. Dan ketemunya Inzaghi juga yang pengalamannya kalau dari sama De Rossi lebih banyak Inzaghi lah. Betul. Bisa lebih tenang, bisa lebih tahu mengantisipasi La Liga Italia ini kayak gimana. Tapi Daniel De Rossi kalau kita berkaca dari pertandingan terakhir 4 pertandingan terakhir memang punya harapan yang baik asal mereka bisa konsisten menjaga stamina mereka, ya power mereka tuh full gitu. Karena kelihatan cuma setengah babak doang tuh kemarin, habis itu agak mulai menurun tuh. Timnas. Waduh. Timnas apa? Timnas ini. Jordania. Nah, pas lawan Qatar kan. Kena mental lawan Qatar. Tapi kena penalti 3 kali tuh. Kena suap. Iya kan. Oke, geser terakhir nih kita bahasannya adalah Liga Jerman. Ini kita harus bahas karena ini ada peringkat 1 lawan peringkat 2. Bayern Leverkusen dan Bayern Munchen. Dan kalau lu nonton review-review atau highlight-highlight di YouTube tuh nggak ada yang full selama 3 golnya itu nggak ada. Satu-satu. Dan lu tepat banget nonton
tackle bebas. Karena ada cuplikan mengutip dari Bundesliga ya. Oh, itu. Ya kan itu yang Sabibol. Oh, Sabibol. Itu bagus banget, coba lu lihat ya di reelsnya tackle bebas ya. Itu ada grafis ya kan, ada muka pemain semua. Semuanya nyentuh. Jadi kalau di passing nyala. Itu semua di proses build up ya, bukan Muncan, tapi itu menunjukkan bahwa oh Sabi mainnya kayak gini. Kalau Jerry bilang melibatkan semua, memang Xabi Alonso ini melibatkan build up-nya tuh melibatkan banyak pemain gitu, Iya, hampir tim- semuanya. Tim Cadangan juga. bahkan dia waktu selebrasi dia melibatkan staffnya. Nah, iya, bahkan stadion juga dilibatkan kan, penonton-penontonnya juga. Ikut oper. Nggak benar. Support. Pas selebrasi support. Oh. Iya, tapi gini, gue ngelihat Xabi Alonso dan Xavi, maksud gue kan ini sama-sama Spanyol kan. Dia kayak yang gini loh, kalau misalkan main tuh lebih enak Xavi kalau menurut gue. Sama-sama salah. Iya, sama-sama beda V sama B doang. Xabi basket ya? Hah? Sabi Alonso? Iya, basket. Nah itu maksud gua Namanya secara kalau ketika dia pas lagi jadi pemain kan lebih enak Xavi dilihatnya tiki Ya, peran takanya agak beda dia juga nggak sih? lebih iya, cuma ketika menerapkan bola-bola Spanyol gitu lebih Xabi Alonso yang dapat. Gitu doang. Si nonton Tapi maksud gua gini Bundesliga. kayak ngelihat Munchen kalah dengan selisih 2 gol tuh sebenarnya agak Iya. agak Ada Harry Kane loh. beda lu. Kayak mungkin ini adalah kutukan Harry Kane dan Eric Dyer. Terus, di jangan situ. buru-buru lu. Karena ada kemungkinan mereka nggak dapat gelar kan, kecuali UCL sih musim ini. Karena gini maksud Tapi gua nggak terkalahkan loh, maksudnya dia Iya, semua makanya. kompetisi si Leverkusen ini. bukan cuma bahas Munchen ya, bahas Leverkusen kayak kan nanti tuh biasanya Liga Jerman akan Munchen pada waktunya. Ini Iya. kayak yang setengah musim kan udah lewat. Iya. Udah Bisa kan kita berharap sama Leverkusen? Iya. pengen sih gua Leverkusen. Dan kemarin Leroy Sané itu 0 shot on target tapi 1 shot on kamera. Ya. Karena dia mukul kamera. Oh, kesel. Bahkan gol ketiganya juga kan yang Neuer maju kan, yang Oh udah iya, paling Frimpong terakhir ya? Itu Sané. Frimpong nggak sih? Iya, Frimpong. Oh, Sané udah hampir Enggak, ini tapi nggak capek. bisa. Itu kan itu dapat gak sih? Nggak dapat. Kalau diterusin kenceng? Enggak. Maksudnya? Enggak dapat. Enggak, kepotong nggak ya boleh? Enggak dapat, itu Frimpongnya juga cepet banget Oh, kan. kalau dia maksudnya lari terus. Kayak nggak bisa ya. Enggak iya. Karena pada balik itu juga sebenarnya Sané kalau lebih cepat dia bisa buang bola kan. Bener. Dan gue pikirnya kenapa Neuer maju gitu, itu kan udah Dua lagi umurnya. Iya udah dua, udah Lawan Korea lah ya. gitu. Emang Kalau gitu. satu sih mungkin gitu. Sebenarnya alasannya emang kiper caper Neuer. Wah, kiper caper Neuer katanya. Gak nemu pasti. Langsung ngeklaim anjir. Langsung Lebih nge-labelin itulah kalau gue sih orang, jujur anjir. menunggu kayak harus ada hasil yang baik yang didapatkan sama Leverkusen. Dan Ya, mereka layak Bundesliga. untuk dapat akhir yang baik lah, cerita akhir yang baik. Iya, dan juga itu pemain-pemainnya kayak Weird bagus, si Grimaldo. Iya, Grimaldo. Iya kan, juga si siapa namanya kemarin tuh Tela ya? Tela. Tela, Adli, itu juga ngaruh banget. Gitu. Adli, Iya. Adli Taher. Adli, iya. Iya. Ada. Adli. Ya itu, dan juga Granit Xhaka. Wazir. Granit Xhaka. Gua kangen lah ngeliat dia gitu, tapi untungnya Arsenal menang juga. Dijual ya, dia Enakan dijual ya. dia di Arsenal apa enakan dia di semalam kalau lu lihat di Ya berdua sih beda. Enggak, karena dia kalau di Arsenal kan dia baru di musim lalu aja ketemu posisi yang kayak gitu. Dia kan sempet yang di kayak Xhaka di Swiss gitu. Iya, loh. sempet di ini Dia sama double pivot gitu. sama fansnya Arsenal juga kan, sempat ribut juga. Ya karena kan emang bukan, maksudnya Xhaka nyamannya bukan di posisi yang selama ini di lama di Arsenal itu loh, kayak belakang, makanya tackle-nya suka telat, terus dia jadinya emosi, ya kan ada blunder-blunder yang lakuin gitu. Karena dia emang kalau dia di Swiss kan cenderung lebih advance kan, lebih maju gitu loh. Kayak yang Dan dia di memang Leverkusen. controller dia sebenarnya Iya. untuk nge-switch play gamenya. Makanya banyak fans Arsenal kangen karena kalau dia kayak duet sama Declan Rice tuh bakal pas banget ya, sedep gitu. banget ya. Sedep banget, cuma tapi- ya nggak apa-apa lah. Tapi gue nggak yakin Alonso bertahan tahun depan Nah, itu. masih di Liverpool. Maksudnya Liverpool kayaknya Liverpool bisa sih. Liverpool, bisa Madrid, Madrid, Kan bisa. Ancelotti atau cabut. Munchen sekalian. Barcelona mungkin nggak? Bayern. Nggak mungkin Bisa sih. jadi, bisa. Bisa. Di Barcelona. Nggak, Kan tapi bekas paling dekat Madrid. Hansi Flick sih paling dekat. Tapi Sabi Biar emang pada muntah. ini sih, maksudnya Sabi tuh banyak belajar dari pelatih beda-beda soalnya nggak sih? Kayak dia sama Pep sempat dipegang pernah. Pep, sempat dipegang Ancelotti ya. Iya, betul. Kan? Di sempat Munchen. di Mourinho, Iya. sempat Rafael Benitez tuh. Nggak tahu peran yang mana yang Liverpool, iya. nempel tuh. Ya tuh. udah, Udah. gitulah. Ya gitu lah kira-kira. Ya. Itu dia. Nggak ada Jangan- kuis nih. Hah? Nggak usah. Tadi kan Nama ya. Nama segmen baca-baca komentar Nama segmen tadi. baca komen yang tadi. paling bagus dapat GoPay dari Afif nanti. Nah, tadi orangnya datang tuh yang komen ke lu. Nah, udah pokoknya jangan lupa untuk subscribe dan juga like, comment, share kalau memang cerita-cerita kita hari Cerita-cerita ini kita. bagus gitu. Kalau enggak,
Kalau enggak, Nggak tetap apa-apa, share lah. Sharing daripada share-share Share-share berita-berita hoax aneh. iya kan. Iyalah menjelang ini kan ya grup WhatsApp. Udah kan sekarang udah masa tenang. Udah happy-happy aja. Happy. Ya, jangan lupa untuk tanggal 14 Februari nonton Liga Champions. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.